motor gede alias mobil saat sedang melintas di jalan raya. Jika ada kasus tabrak mati, menurut kamu bisa damai gak? Kalau menurut saya sih enggak sih. Enggak lah, gila lu, nyawa mau diganti apaan? Duit. Harusnya bisa sih ya. Gak bisa lah. Enggak lah, Jir. Tergantung keikhlasan si keluarga korban. Kalau dia ikhlas, Kalau keluarga korban menerima ya silakan aja, hak mereka kan. Mungkin hati itu bisa memaafkan, tapi tetap aja hukum harus berlaku karena penerapan hukum di Indonesia itu harus tetap berjalan kan. Yang pelakunya minta maaf, yang korbannya legowo, menurut gua bisa damai gitu maksud gua. Nggak tahu ya, namanya nyawa itu menurut gua nggak ada harganya sih. Bisa kali, tapi kalau gue yang ngalamin kayaknya gue nggak bisa deh. Tuker nyawa, Cok. Damai itu dari hati jatuhnya. Pengurus HDCI Bandung meminta maaf atas kecelakaan yang merenggut nyawa 2 anak kembar mereka. HDCI mengaku sudah melakukan upaya damai dengan pihak keluarga dan siap patuhi proses hukum. Apa syarat yang pantas untuk bisa damai? Syarat yang pantas, tuker nyawanya. Nggak ada deh, gua kalau udah ngomongin masalah nyawa kayak nggak deh. Men nyawa gitu loh. Balikin nyawanya. Berat juga sih kalau saya jadi keluarganya. Kalau di Indonesia tuh cenderung masih masalah uang-uangan ya. Ya mungkin kalau keluarganya udah memaafkan kali ya bisa damai. Harus ada mediasi gitu antar kedua belah pihak, jadi saling menyadari lah. Itu semua balik lagi ke takdir. Tapi gimana tanggung jawab si pelaku itu kepada korbannya? Ya at least lo harus ganti secara pengurusan makam misalnya. Misalnya yang ditabrak matinya itu adalah kepala keluarga ya, dari segi dia mau menafkahi dengan janji. penabrak atau tersangka harus membiayai si keluarga korban itu. Jika si korban juga melakukan kesalahan, tetap harus dipidana gak? Itu kan 50-50 jatuhnya ya. Menurut gua tentuin aja dulu di sidang. Lu kumpulin buktinya, lu lihat siapa yang salah duluan lah, itu paling simpel menurut gua. Ngelihat dulu lah gitu, maksudnya ngelihat dulu apa salahnya terus dan segala macamnya gitu. Kalau kayak gitu menurut gue kalau buktinya benar dan emang si korbannya juga salah sih nggak perlu dihukum mungkin ya. Menurut saya sih harus tetap diproses hukum juga sebagaimana mestinya sih. Enggak, menurut gue nggak adil. Kayaknya enggak ya, apalagi korbannya udah meninggal gitu. Jadi kadang-kadang kan kalau kayak gitu malah justru yang disalahin tetap yang nabraknya gitu, bukan yang meninggalnya. Biasanya yang lebih kesorot itu sih. Dan itu sebenarnya menurut gue banyak terjadi di Indonesia sih. Nggak tahu, gue sering dikasih tahu sama bokap gue kalau misalnya mobil sama motor, yang salah motor pasti yang disalahin tuh mobil karena lebih besar gitu. Jika pihak keluarga korban bersedia untuk damai, masih perlu dipidana gak? Enggak sih. Tidak, karena mungkin tidak ada yang melaporkan kan. Karena kan ada yang mengatur hukum kalau misalnya si keluarga korbannya tidak menuntut. Adanya hukuman karena ada yang melaporkan. Ya bisa aja lah untuk di stop lah pelaku dan korbannya aja, ikhlas apa enggak. Kalau menurut saya masih perlu dipidana supaya memberikan efek jera juga Perlu kali ya biar nggak ada korban-korban selanjutnya, biar dia jerak. dan memberikan pelajaran juga buat masyarakat sih untuk lebih bijak lagi dalam berkendara gitu. Salam hormat, jumpa lagi dengan saya Johnson Panjaitan. Kali ini kita akan bicara sesuatu yang sebenarnya tidak enak, yaitu soal tabrak mati. Tentu di dalam konteks tabrak mati ini ya ada soal kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian. Jadi ini konteksnya sebenarnya soal lalu lintas, soal berkendara. Nah, yang menjadi penanggung jawab penting kalau kita berkendara atau berlalu lintas adalah si sang supir. Ya. Jadi kalau itu kecelakaan atau itu tabrakan, maka itu menjadi tanggung jawab si supir. Tapi persoalannya, yang dimaksud dengan tabrak lari itu bukan hanya si supir sedang mengendarai kendaraan terus nabrak orang sampai mati, tapi ada juga kasus seperti yang sekarang ini sedang disidangkan, yaitu kasusnya Gaga itu, di mana dia mengendarai kendaraan, tabrakan, bahkan itu secara sepihak yang menyebabkan teman penumpangnya mati. Nah itu juga satu persoalan sendiri. Jadi ini konteksnya adalah konteks lalu lintas, ya. Jadi kalau konteksnya lalu lintas, penanggung jawabnya adalah si supir. Nah, pertanyaannya adalah apakah si supir ini melakukannya dengan sengaja atau dia lalai karena kelalaiannya menyebabkan dia nabrak orang sampai mati, atau karena kelalaiannya dia menabrak atau terjadi kecelakaan sehingga penumpangnya sampai mati. Itu tetap tanggung jawab si supir, bukan hanya dalam konteks penumpang bis ya, tapi dalam konteks juga mobil-mobil pribadi atau motor pribadi begitu. Pertanyaannya sekarang, apakah itu bisa didamaikan? Nah, yang menjadi acuan kita adalah korbannya mati.
Kalau korbannya mati, maka itu tidak bisa dengan begitu saja ditutup damai, maka tetap harus ada proses persidangan. Dan acuannya selalu saja selain undang-undang lalu lintas adalah KUHP, ya. Tentu undang-undang lalu lintas mengatur sendiri, KUHP juga mengatur sendiri. Misalnya soal kelalaian, ya, dia mabuk misalnya mengendarai itu, ya kan, yang menyebabkan orang lain juga celaka dan mati bersama dengan dia akibat dia sembrono seperti itu. Nah, karena dia orang mati, maka prosesnya harus dijalankan. Nah, soal ditahan atau tidak itu kewenangan daripada si polisi dan melihat dari kualitas daripada kasusnya sendiri. Kalau dia nabrak dalam keadaan mabuk atau dia pakai drug, nabrak sampai mati, tentu orang seperti ini harus ditahan. Kendaraannya juga harus ditahan, suratnya juga diambil begitu ya. Tentu kadang-kadang kasusnya juga kan jadi berlapis. Dia udah nabrak orang sampai mati, kendaraannya surat-suratnya nggak jelas. Jadi itu bisa jadi berlapis dengan menggunakan undang-undang lalu lintas. Tapi kadang-kadang dia pakai undang-undang lalu lintas juga, KUHP juga, ya, kelalaian yang menyebabkan orang mati atau kelalaian yang menyebabkan orang cacat seumur hidup gitu. Itu ada kategori-kategorinya tersendiri. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, tadi saya sudah jawab ya, kalau misalkan ada orang sampai mati, walaupun diproses damai, kasusnya harus jalan. Karena ada orang mati, ada nyawa yang hilang. Hukum sangat melindungi kehidupan dan nyawa orang. Jadi kalau ada orang yang sampai mati, itu berarti tingkatnya fatal karena merenggut nyawa orang. Ya. Nah, pertanyaannya itu harus diproses. Nah, pertanyaannya selanjutnya adalah kalau itu diproses kemudian terjadi proses perdamaian, bagaimana? Ya, sidangnya atau proses hukumnya jalan terus, ya. Tapi proses perdamaiannya itu harus dimasukkan ke dalam proses persidangan ini sehingga itu jadi pertimbangan hakim untuk memvonis perkara itu, ya. Nah, tapi yang terjadi kadang-kadang kan proses perdamaian ini dijadikan tindakan akal-akalan untuk meringankan dan menghindari tanggung jawab yang sebenarnya itu terjadi. Itu kan banyak juga terjadi itu, apalagi kalau korbannya orang miskin, maka terjadilah proses eksploitasi, proses perdamaian itu. Ya, nah saya kira itu juga kita hindari dan harus kita kritisi kalau ada terjadi kasus-kasus seperti itu, apalagi kalau sampai terjadi kecelakaan yang menghilangkan orang lain. Yang juga penting menurut saya, dan ini juga bisa menjadi tren, adalah biasanya kalau mati tentu ada konsekuensi-konsekuensinya. Ya, kalau dia cacat juga kan ada konsekuensi-konsekuensinya. Maka menurut saya proses hukum itu harus mempertimbangkan rehabilitasi korban, termasuk juga dalam konteks perdamaiannya. Saya respect dan hormat terhadap orang-orang misalnya seperti yang terjadi pada keluarganya Pak Ahmad Dhani dengan Dul, di mana dia menanggung cukup lama daripada korban-korban itu. Tentu kita akan merespek dengan orang-orang itu. Tapi kita tidak akan respek orang-orang yang kelihatannya baik tapi mengeksploitasi kemiskinan korban. Jadi dimensi perlindungan korban ini harus dilakukan. Jadi konteks perdamaiannya adalah konteks melindungi korban untuk membantu korban merehabilitasi atau memperbaiki akibat yang buruk, akibat peristiwa kecelakaan itu. Bukan mengeksploitasi posisi dan kemiskinan dari si korban untuk mendapatkan keringanan dan privilege hukum terhadap pelakunya yang bisa saja dengan sengaja atau karena kelalaiannya yang menyebabkan orang mati atau cacat. Itu yang tidak boleh dilakukan. Dan saya kira aparat penegak hukum jangan transaksional, ya, mencoba mengeksploitasi kelemahan dari keluarga korban, mungkin keluarga korbannya miskin atau buta hukum, sehingga tidak sungguh-sungguh dipertimbangkan tanggung jawab si pelakunya terhadap korban yang sudah mati, sementara dia meninggalkan beban hidup bagi anak atau keluarganya. Saya kira itu harus juga jadi pertimbangan, sehingga keadilan dan kemanfaatan sungguh-sungguh terjadi. Jadi saya setuju konsep perdamaian, tapi saya kira kita juga tidak bisa menutup diri bahwa proses penghukuman apalagi peradilan
harus dijalankan, terutama kasus-kasus yang menyebabkan orang sampai mati, entah tertabrak mati atau akibat kecelakaan yang terjadi menyebabkan kematian bagi orang lain. Itu semua harus diproses di pengadilan, tapi terbuka untuk proses perdamaian yang berdimensi melindungi korban. Saya kira itu pendapat saya soal tabrak mati itu yang ada hubungannya dengan soal kecelakaan lalu lintas. Sampai ketemu di isu yang berikutnya.